Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita kembali dalam Najwa Khair. Seperti hari-hari sebelumnya, Najwa Khair akan selalu menghadirkan sejumlah tokoh berdialog, menggali intelektualnya dan juga menggali pemikirannya. Ini satu kesempatan yang sangat istimewa karena pada sesi kali ini kita akan mengundang tokoh yang jauh datang dari Jember, Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Imran. Baik, Kiai, sebelum kita berdialog tentang tema hari ini, perlu juga penonton di rumah atau dimanapun berada sekilas pandang bahwa orang yang ada di hadapan saya ini adalah orang yang sangat luar biasa. Kalau saya mengulik dari beberapa situs di dunia maya, beliau punya nama Muhammad Idrus Ramli. Lahir beliau di Jereng Barat, Gugut, Rambi Puji, Jember, Jawa Timur pada tanggal 1 Juli 1975. Dan masa kecil beliau belajar Al-Quran, tajwid dan juga dasar-dasar agama dan gramatika Arab kepada Kiai Nasyid di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum, selain juga menamatkan SD Negeri di Gugut 1 tahun 86. Melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan tahun 1986 sampai 2004 dan menamatkan Ibtidaiyah tahun 90. Sanawiyah beliau selesai pada tahun 94 dan aliyah pada tahun 97. Tahun 94 beliau juga ditugasi untuk mengajar di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darut Tauhid Injelan Panggung Sampang di Madura. Dan tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2003, beliau sempat pergi ke Inggris. Nanti kita akan juga gali kalau sempat waktunya mau ngapain beliau ke Inggris gitu. Ternyata di sini disebut sebagai dalam rangka studi komparatif. Kemudian tahun 96 sampai 2003 ketika di pesantren beliau juga aktif di Bahsul Masail, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan, dan di tahun 2002-2004 aktif di kajian RMI cabang Kabupaten Pasuruan. Setelah kemudian boyong dari Pondok Pesantren Sidogiri 2004, beliau diangkat menjadi sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jember tahun 2004-2009 sembari mengajar di Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo Jember. Dan tahun 2005 mengajar juga di Pondok Pesantren Nurul Mustafa Benua 5 Amuntai Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2007-2012 diangkat menjadi anggota Lajnah Ta'lif wan Nashr NU Jawa Timur, dan pada tahun 2008-2013 menjadi ketua Lajnah Ta'lif wan Nashr dan sekretaris lembaga Bahsul Masail NU Kencong. Karir sebagai pakar azwaja sejak mengajar di pesantren tahun 98, sering mengisi pelatihan kaderisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut An-Najah, istilahnya azwaja di Pondok Pesantren Sidogiri. Beliau setelah keluar dari pesantren juga sering mengisi seminar, halqoh dan juga pelatihan azwaja di beberapa cabang NU di Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga di daerah lain. Selain itu juga beliau juga aktif diskusi 2 bulanan di Institut Pemikiran dan Peradaban Islam atau INPAS Surabaya. Selain di pondok pesantren, ternyata beliau juga punya pengalaman sebagai, saya sebut sebagai jurnalis ya. Pengalaman beliau tulis menulis dimulai sejak beliau menjadi staf redaksi majalah Ijtihad tahun 95-96, pemimpin redaksi majalah Ijtihad 97, pemimpin umum Buletin Istimbat 98-2001 dan pemimpin redaksi Jurnal Tamasya 2003 di Pondok Pesantren Sidogiri. Dan kalau melihat umurnya, beliau memang cukup masih relatif muda. Pernah aktif juga menulis di beberapa media seperti majalah Santri, Aula di NU Jawa Timur, Jurnal Al-Insan Jakarta, Buletin Sidogiri, Jurnal Maktabuna Pondok Pesantren Sidogiri, majalah Askul Pondok Pesantren Syekhona Khalil Demangan Bangkalan, majalah Hitoh NU Jember dan lain sebagainya. Masih banyak lagi beberapa karya yang sudah lahir dari tangan beliau
Di antara buku tentang jurus ampuh membungkam HTI, membongkar kebohongan buku, mantan Kiai NU menggugat sholawat dan zikir syirik, Wahabi gagal paham dari Amaliyah hingga Akidah, 2 jilid. Buku pintar berdebat dengan Wahabi, Mazhab Al-Asy'ari, benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kemudian ada juga buku Kiai NU atau Wahabi yang sesat tanpa sadar, jawaban terhadap buku-buku Mahrus Ali. Masih banyak beberapa karya yang lahir dari beliau, tapi tidak akan saya bacakan secara utuh. Nanti bisa Anda juga buka di situs Dunia Maya. Baik Kiai, kita akan ngobrol-ngobrol soal azwaja nih. Ini dikenal Anda sebagai pakar azwaja. Bagaimana sih Kiai Anda melihat azwaja itu? Mungkin bisa dijelaskan kepada publik ini, Kiai. Azwaja itu artinya singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yes. Jadi secara umum di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah disingkat menjadi azwaja. Kecuali di Pondok Pesantren Sidogiri itu istilah lokal azwaj. Ahlus Sunnah wal Jamaah disingkat menjadi An-Najah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pahami dan dipahami oleh umat Islam di Indonesia, Ahlus Sunnah itu artinya mayoritas umat Islam di mana di dalam hal keagamaan mengikuti konsep bermadhab. Di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, mazhab Asy'ari, mazhab Al-Maturidi. Dan di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi dengan tarekat sufi yang bermacam-macam. Nah, ini pemahaman kita siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia, identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kelompok-kelompok di luar ini berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pemahaman dari para ulama, para kiai, para habaib dari dulu seperti itu. Inti dari azwaja sendiri Kiai, sebenarnya ini bagian dari definisi ya, pemurnian akidah atau gimana? Yang saya jelaskan tadi itu bagian dari definisi atau identifikasi. Artinya identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah secara jelas bagaimana, itu yang saya jelaskan. Nah, kalau esensi atau inti ajaran akidah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dilihat, kalau aspek akidah di negeri kita ini kan mazhab Asy'ari. Kalau akidah, konsep akidah aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri kita mengenai ketuhanan itu konsepnya sifat wajib 20 bagi Allah. Wujud, qidam, baqa. Ini tentang ketuhanan. Kalau tentang kenabian itu sifat wajib yang 4, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dan ini berbeda dengan kelompok lain. Sifat 20. Bedanya mana? Kalau Wahabi, Salafi Wahabi ya. Wahabi atau Salafi Wahabi, konsep akidahnya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian Syiah juga beda lagi, HTI beda lagi, aliran-aliran yang lain beda lagi. Nah, konsep sifat 20 ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama Wahabi atau Salafi Wahabi yang lagi berkembang di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Jadi itu inti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kalau pandangan Kiai terhadap realitas di masyarakat Indonesia pada umumnya bagaimana terhadap azwaja sendiri? Alhamdulillah ya, pertama hubungan azwaja dengan umat Islam Indonesia. Pertama, memang Islam disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia atau rumpun bangsa Melayu ya. Atau rumpun Melayu Raya dulu ya, yang disebut Melayu Raya. Jadi memang Islam disebarkan kepada bangsa kita ini memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih para penyebar Islam awal dulu, fikihnya menganut mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu kira-kira 150 tahun yang lalu, Syiah ini masuk ke negeri kita.
lalu Wahabi masuk ke negeri kita, lalu aliran-aliran lokal juga tumbuh berkembang di negeri kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang mayoritas umat Islam Indonesia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok-kelompok yang disebutkan tadi seperti Wahabi, Salafi Syiah, Wahabi, ya. HTI atau lain-lain itu masih sangat minoritas. Artinya sedikit sekali. Adapun mayoritas bangsa kita, umat Islam Indonesia, ini mayoritas memang kelompok Islam moderat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kelompok radikal. Ya. Dengan masuknya beberapa kelompok-kelompok tertentu yang mungkin secara esensi bertentangan dengan azwajah, dari azwajah sendiri bagaimana upaya menguatkan di internal azwajah supaya dia tidak terintervensi atau tereduksi oleh kelompok-kelompok lain? Ini jadi untuk menjaga ya. Melindungi agar umat Islam tetap di dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak tergerus, tidak terkikis, tidak terpengaruh dengan faham-faham di luar Ahlus Sunnah. Ini cara penguatan ini bermacam-macam. Misalnya kalau di pondok-pondok pesantren itu sudah maklum karena memang lembaga pendidikan. Tetapi di kalangan masyarakat ini para asatid ya, para ulama, para kiai, para habaib, ini memang di dalam majelis-majelis taklim itu banyak menyampaikan dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah beserta dalil-dalilnya. Dan ini cukup ampuh. Cukup ampuh memberikan pencerahan tentang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ampuhnya di mana? Pertama, dengan adanya uraian-uraian, narasi-narasi seperti itu, ini umat Islam di negeri kita ini bertahan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi. Di sisi yang lain, dengan kita sering mengadakan ceramah-ceramah ilmiah, kajian-kajian ilmiah, bahkan kadang daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kursus pemantapan. Kadang-kadang kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak yang kembali, tidak sedikit yang kembali ke aswaja, ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini alhamdulillah. Di tengah gempuran dunia maya yang dengan channel-channel medsos yang demikian sangat variatif, tentu kan azwajah punya tantangan sendiri nih ke depan nih Pak Kiai. Gimana nih azwajah mengantisipasi gangguan-gangguan dalam tanda kutip dari beberapa kelompok lain melalui medsos, dunia maya dengan sumber-sumber yang kadang-kadang bikin makin bingung masyarakat. Ini mana sebenarnya yang harus dianut atau diikuti? Kalau 10 tahun yang lalu ya, sebelum 2010, ini memang media sosial ini banyak dikuasai oleh mereka. Artinya banyak konten-konten, banyak mereka yang mengisi. Tapi setelah itu sampai sekarang konten-konten aswaja ini sepertinya justru lebih dominan. Dan ini saudara-saudara kita, para asatid ya, para asatid, murid-murid para asatid di negeri kita. Setiap ada tokoh Wahabi atau ada orang Wahabi menyampaikan pernyataan, itu biasanya segera banyak yang menanggapi di dunia maya itu. Sampai orang-orang di luar Ahlus Sunnah ini kelimpungan. Jadi alhamdulillah, insya Allah di dalam masalah ini kita tidak kalah. Mungkin kita ini sekarang di atas angin. Karena kita sekarang yang dominan di situ. Jadi kata orang Barat, sekarang ini di dunia Islam itu istilahnya ada hadis war. Artinya perang hadis. Siapa yang menguasai hadis, maka itu yang akan menjadi pemenang. Dan sekarang ini ya, sekarang ini para asatid, para ulama banyak mengoleksi kitab-kitab hadis. Bahkan banyak pakar hadis, doktornya bidang hadis. Nah, karena kitab-kitab hadis ini sekarang mudah dijangkau, akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sungguh luar biasa sekarang. Kelompok-kelompok di luar aswaja seperti Wahabi ini kewalahan menghadapi gempuran atau menghadapi respon para ustadz aswaja, ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sungguh luar biasa sekarang. Kemudian Pak Kiai, ini ada asumsi ya, walaupun ini juga perlu divalidasi lagi bahwa ada kecenderungan dalam tanda kutip kalangan muda ini sekarang mungkin ya, di antara sekian banyak, walaupun saya tidak mengatakan sebagian, ada yang kemudian melihat azwajah itu konservatif, kemudian akhirnya mereka masuk kepada Wahabi Salafi. Apakah Pak Kiai melihatnya seperti itu? Jadi begini, saya kira
anak-anak muda yang asalnya dari keluarganya lahir dari keluarga Aswaja, lalu terpengaruh dengan kelompok Salafi Wahabi atau kelompok radikal lainnya seperti HTI misalnya atau Syiah, itu sebenarnya bukan karena berpandangan Aswaja konservatif, bukan, tetapi karena mereka pengetahuannya tentang Aswaja itu lemah. Mungkin ya dari kecil dia hanya sekolah umum, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lalu masuk perguruan tinggi. Setelah di perguruan tinggi timbul kesadaran beragama. Setelah kesadarannya itu timbul, dia ingin belajar ilmu agama, ternyata salah pergaulan. Guru yang dia datangi, ustadz yang dia datangi ternyata ustadz Wahabi. Akhirnya terpengaruh gitu saja. Artinya di situ kan perguruan tinggi ya, mohon maaf bukan kalau tidak semuanya. Artinya ada beberapa perguruan tinggi yang kemudian ada kelompok-kelompok yang muncul seperti itu, karena asumsinya kan justru kalangan mahasiswa. Karena ada aktivis aktivis yang aktif di perguruan tinggi dari kalangan kelompok radikal. Akhirnya saudara-saudara kita yang dari bawah itu nol terpengaruh dengan mereka. Jadi dan setelah kita ini Ustadz-Ustadz Ahlus Sunnah Aswaja ini melakukan respon balik ya, serangan balik pada mereka, banyak juga yang kembali lagi ke dalam Aswaja. Apakah Aswaja juga membuat sebuah simbol-simbol khusus di beberapa kampus untuk mengantisipasi Salafi Wahabi di kalangan anak muda misalnya? Di sebagian kampus itu kan memang ada organisasi kemahasiswaan yang memang berbasis Aswaja. Misalnya seperti PMII ya, PMII. Atau misalnya seperti sayap-sayap organisasi NU seperti IPNU, IPPNU. Itu di kampus-kampus sebagian aktif dan mereka memang mewadahi mahasiswa Aswaja itu. Kalau menurut Pak Kiai seberapa riskan terhadap anak-anak muda yang masuk dalam wilayah-wilayah Salafi Wahabi? Yang riskan ini, yang memprihatinkan itu di daerah-daerah yang tidak ada tokoh-tokoh Aswaja. Itu yang mudah tergerus. Adapun daerah-daerah yang memang banyak para asatid, para kiai, para habaib yang aktif ya, memberikan penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak mengkhawatirkan. Jadi tergantung daerahnya masing-masing itu. Kalau di kalangan menengah ke atas misalnya di kalangan kampus, mungkin Pak Kiai punya saran juga untuk kalangan-kalangan dosen yang berbasis Aswaja, bagaimana mereka bisa mengkampanyekan tentang Aswaja di kalangan mahasiswa? Saya kira kalau dosen-dosen mengkampanyekan Aswaja itu lebih bagus, lebih mudah, lebih efektif sebenarnya. Artinya ikut bertanggung jawab ya? Karena tinggal menyampaikan aja. Dan ini berlaku di kampus-kampus yang memang banyak dosen-dosen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu relatif aman mahasiswanya. Kelompok-kelompok radikal tidak bisa berkembang di situ. Kalau kita perhatikan. Adapun kampus-kampus yang memang sedikit atau tidak ada dosen-dosen yang ngerti Aswaja, ini biasanya yang menjadi ladang subur berkembangnya kelompok radikal itu. Jadi sebenarnya mereka masuk kelompok radikal itu tingkat pemahamannya yang belum maksimal ya terhadap Aswaja. Ya betul, dari situ. Sehingga mereka tergerus akibat dia pemahaman agamanya sangat pemahamannya belum maksimal. Kemudian dia ini tidak tidak kreatif, tidak berproses ingin belajar, tidak berproses, tidak ini melakukan sekarang komparatif ini kan misalnya? Komparatif. Sebenarnya walaupun di kampus-kampus yang banyak kelompok radikal dan di sana tidak ada ustadz atau siapa yang ngajar Aswaja, berdakwah Aswaja di situ. Kadang-kadang ada sebagian mahasiswa atau pelajar yang aktif di media sosial. Nah, kemudian media sosial itu kan ada konten-konten Aswaja, konten-konten Wahabi. Dilakukan komparasi, sama-sama diterima, akhirnya tumbuh kesadaran Aswaja di situ. Pesan Pak Kiai untuk kawan-kawan mahasiswa yang sekarang sedang belajar, yang tidak punya basis secara keagamaan dari madrasah, itu yang mahasiswa gimana pesan Pak Kiai? Nah, kalau seperti itu, kalau tidak bisa terjebak, saya kira bisa belajar secara online. Maksudnya ya dengan mengakses konten-konten Aswaja dari para asatid yang bisa dipercaya. Artinya sebagai aktor intelektual dia juga harus melakukan komparasi
sumber-sumber ya, Ya, tidak. jadi tidak kalau terjebak. melakukan komparasi sumber-sumber seperti itu, insya Allah aman, selamat. Dan dosen Karena harus- hampir semua persoalan Ya. di luar aswaja itu sudah ada jawabannya dari para asatid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, Pak Kiai, closing statement nih, kira-kira apa nih pesan masyarakat Pak Kiai untuk masyarakat Indonesia di kalangan muda, orang tua supaya tetap berpegang teguh pada azwajah. Jadi Islam disebarkan kepada bangsa kita ini adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu harus kita pertahankan, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah. Kalau masyarakat kebanyakan pertahanannya amaliyah. Ya, Adapun para pelajar itu rugi kalau cuma amaliyah, tetapi juga harus secara ilmiah. Baik itu belajar secara offline maupun belajar secara online. Karena kedua-duanya sama-sama bisa dilakukan sekarang ini. Jadi itu saran-saran saya. Untuk para orang tua di tingkat awam yang kelas bawah, Adapun para orang tua ya harus berhati-hati. Kalau memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan, jangan sampai masuk ke lembaga pendidikan radikal atau di luar aswaja. mereka harus melihat basis dan juga pendidikannya, Ustaz. Iya. Pak Kiai, ya. Insya Allah kalau seperti itu aman. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Anda sudah menyaksikan program kami Najwa Khair, persembahan dari Toha TV. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya Ibnu Subriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.